Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Pekan lalu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan bahwa mempunyai 400 orang sebagai tim bayangan. Keberadaan tim bayangan ini ia katakan untuk mendukung proses transformasi teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengklaim memiliki tim yang berjumlah 400 orang di luar kementerian pada rangkaian United Nations Transforming Education Summit di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Tim ini terdiri dari product manager, software engineer, dan data scientist yang sudah menghasilkan beberapa karya dan juga aplikasi seperti Kampus Merdeka, Merdeka Mengajar, Siplah, dan lain sebagainya. Dalam raker dengan Komisi 10 DPR RI pada Senin siang, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjelaskan bahwa ada salah penafsiran arti mengenai tim bayangan yang sebelumnya ia sampaikan di Amerika Serikat pekan lalu. Mungkin ada sedikit saya ada kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization. Yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami. Mirroring itu artinya apa? Mirroring itu artinya setiap direktur jenderal yang menyediakan layanan itu bisa menggunakan tim, suatu tim permanen yang selalu bekerja sama dengan tim itu untuk mendorong dan mengimplementasi kebijakannya melalui platform teknologi. Sementara itu, Ratih Megasari, anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Nasdem mengatakan bahwa keberadaan tim bayangan ini telah menyalahi aturan birokrasi serta melanggar undang-undang. Tapi menurut kami, Pak Menteri kan mention di situ bahwa product manager itu perannya itu seperti dirjen. Pak Menteri sempat mengucapkan hal seperti itu. Apabila itu benar Pak Menteri betul-betul mengucapkan itu, menurut kami ini telah menyalahi susunan organisasi tata kerja dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Tim bayangan ini telah dibentuk sejak tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda dan telah menghasilkan beberapa karya seperti Merdeka Mengajar, Kampus Merdeka, Rapor Pendidikan, dan lain sebagainya. Reza Siregar, Probokus Hartoyo, Jakarta. Shadow Organization atau tim bayangan Menteri Nadiem Makarim dalam Kemendikbudristek menuai banyak kritik. Jumlahnya yang mencapai 400 orang dianggap terlalu gemuk untuk sebuah tim eksternal yang menunjang kerja-kerja kementerian. Meski direspon sebagai tim pendukung hanya di bidang transformasi teknologi saja, namun ternyata penjelasan ini dinilai tak signifikan menyelesaikan inti permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bersama kami, pertama adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, kemudian ada Kabid Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Hairi, dan juga Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, Rian Nugroho. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat. Selamat malam. Baik, tentu harapannya dalam kondisi sehat selalu begitu para narasumber yang terhubung melalui sambungan Zoom bersama kami. Dan sebelum saya menanyakan kepada narasumber yang sudah terhubung, kita dengarkan bersama statement dari Menteri Nadiem Makarim terkait dengan adanya tim bayangan 400 orang ini yang disebut memang dibutuhkan dan juga tidak tumpang tindih terhadap ASN yang ada di Kementerian Pendidikan. Kita simak berikut ini. Membutuhkan tim teknologi yang mumpuni untuk mengembangkan produk teknologi secara berkesinambungan, di mana skill set itu tidak ada langsung di dalam kementerian kami. Mungkin ada sedikit saya ada kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization. Yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami. Mirroring itu artinya apa? Mirroring itu artinya setiap direktur jenderal yang menyediakan layanan itu bisa menggunakan tim, suatu tim permanen yang selalu bekerja sama dengan tim itu untuk mendorong dan mengimplementasi kebijakannya melalui platform teknologi. Jadi itu maksudnya, dan itu yang sebenarnya dipuji-puji oleh berbagai macam negara adalah inovasinya sebenarnya bukan bahwa kita meluncurkan produk. Inovasi yang sangat dihormati negara lain adalah cara birokrasi kami, cara ASN-ASN hebat dalam Kemendikbudristek kami tidak memperlakukan mereka sebagai vendor, walaupun secara
kontraktual sudah jelas mereka vendor. Seluruh tim kita adalah tim permanen yang merupakan suatu vendor yang dirumahkan di bawah anak perusahaan Telkom. Baik, ini disebut kemudian seakan menjadi salah tafsir. Saya akan ke Pak Dede Yusuf terlebih dahulu. Setelah kemarin mendengar rapat begitu bersama Kemendikbud, apakah kemudian klaim salah tafsir ini sudah cukup begitu, Pak Dede? Apa jangan-jangan memang ini adalah sebuah kesalahan dalam struktur yang seharusnya sudah bisa diselesaikan oleh ASN yang ada di kementerian, Pak Dede? Ya, terima kasih Mas Bram. Pertama, menurut saya siapapun itu, presiden, menteri, gubernur, bupati, ketika menjadi pemerintah, maka organ utamanya itu adalah ASN atau birokrat. Birokrasi yang dimaksudkan di sini adalah yang tertuang di dalam undang-undang, ya, undang-undang ASN, undang-undang kementerian dan lembaga, sehingga harus dimaksimalkan potensi yang dimiliki. Nah, dalam teori kebijakan publik sendiri, itu tentunya adalah bahwa kita harus percaya kepada katakanlah anak buah kita atau pasukan kita, bahwa kemudian kita bisa menggunakan perangkat swasta di luar sebagai konsultan itu wajar-wajar saja. Namun tugas dan kewenangannya bukan berarti disebut sebagai sejajar atau equal pembuat kebijakan seperti eselon 1 dan 2. Ya, oleh karena itu jawaban Mas Menteri kemarin tentu kurang memuaskan bagi kita karena kita belum bertanya mendalam. Walaupun kemarin itu sifatnya sebetulnya adalah pembahasan RKAKL atau pembahasan anggaran untuk tahun 2023. Rencananya kita masih akan menanyakan terkait dengan program ini ada di mana, lalu berapa biayanya, itu yang akan kita tanyakan dan mungkin Senin atau Selasa ini kita akan coba perdalam lagi. Baik, Pak Dede, artinya ini belum menjadi bahasan atau pertanyaan begitu ya dari Komisi 10 pada Kementerian Pendidikan soal dari mana sumbernya. Apa jangan-jangan selama ini yang kemudian disetujui oleh DPR itu tidak digunakan sebagaimana mestinya tapi dialihkan ke vendor-vendor sesuai klaim dari Menteri Nadiem Makarim tadi, Pak Dede? Ya, jadi saya mau perinci saja bahwa di Kemendikbud itu ada yang namanya Pustekom atau sekarang namanya Pusdatin ya. Pusdatin inilah yang sebetulnya mengelola seluruh kajian-kajian ataupun program-program yang sifatnya teknologi. Maksud kami adalah kenapa tidak menggunakan Pusdatin atau Pustekom? Kenapa harus menggunakan vendornya Telkom? Jadi ini kan sesuatu yang menurut kami juga agak bingung ketika terus kemudian menggunakan vendor dari BUMN sesuai dengan apa yang disampaikan. Kenapa tidak memanfaatkan apa yang dimiliki yaitu yang disebut sebagai Pusdatin tadi? Toh Pusdatin pun sudah teruji selama belasan tahun bekerja sama dengan stakeholder pendidikan. Apakah itu nanti mau percepatan teknologi, mau percepatan aplikasi apapun, saya pikir itu bisa dilaksanakan di sana. Baik, Pak Dede, tapi kemudian kalau kita dengarkan kembali tadi statement dari Menteri Nadiem Makarim mengatakan tidak ada tumpang tindih begitu, mengatakan bahwa vendor atau tim bayangan ini melaksanakan tugas yang memang belum bisa diselesaikan di internal Kementerian Pendidikan. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ada kekosongan bagian untuk masalah teknologi baru ini begitu, Pak Dede? Mungkin yang user itu adalah kawan-kawan dari guru yang lebih paham ya. Tapi kami melihat bahwa memang pada saat kita mulai tahun 2020 dan terkena pandemi, segala sesuatunya menjadi online. Dan ketika segala sesuatu menjadi online, kami sudah dalam tanda kutip mendorong menteri untuk membuat program-program baik itu pelatihan kepada guru, baik itu program kepada siswa yang menggunakan aplikasi. Dan kami sudah dorong pada saat itu adalah gunakan potensi yang ada. Dan salah satunya adalah Pustekom atau Pusdatin tersebut. Baik. Oleh karena itu tentu kita menaruh anggarannya di sana. Nah, selebihnya itu ditaruh ke tempat lain, kami memang tidak bisa menelusuri lebih jauh karena itu kewenangannya ada di BPK. Baik, ini kemudian sebelum kita membahasnya soal desakan kepada BPK untuk melakukan audit, begitu Pak Dede, apakah kemudian DPR kemarin juga mencari lebih dalam, mencari tahu lebih dalam begitu bagaimana kemudian disebutkan ini posisinya sejajar paling tidak dengan Dirjen begitu. Ini kan posisi yang cukup tinggi begitu untuk kementerian.
kita mencoba berhusnuzon ya, kita mencoba untuk berprasangka baik bahwa itu adalah kesalahan kalimat yang muncul dari Pak Menteri, bahwa sebetulnya bukan shadow tapi mirroring ya. Lalu kemudian sejajar ya, sebetulnya tidak sejajar tapi vendor. Tetapi kan tentu akhirnya menjadi pertanyaan publik ketika orang mempertanyakan lalu gunanya dirjen, direktur dan lain-lain itu apa kalau misalnya lebih banyak mempercayakannya kepada konsultan yang ada di luar. Nah, kami pada prinsipnya sudah menanyakan itu, namun Pak Menteri kelihatannya tidak terlalu masuk kepada substansi permasalahan itu karena kemarin memang rakernya adalah tentang pembahasan anggaran pagu anggaran 2023. Itu sebabnya kami memberikan kesempatan Menteri untuk klarifikasi ke publik, agar segera mengklarifikasi ke publik, ya, dan kita akan lakukan pendalaman mengenai program-program mana yang memang tadi dikatakan sedemikian banyaknya, itu outputnya apa, itu akan kami dalami ya nanti di hari Senin atau di hari Selasa. Jadi kemarin itu sifatnya adalah penjelasan dan pertanyaan daripada para anggota terkait hal yang tadi disampaikan, tetapi memang belum dijawab secara spesifik oleh Mas Menteri. Baik, Pak Dede, adakah kemudian jawaban dari Menteri Nadiem kemarin terkait dengan pembiayaan begitu? Ini kemudian kalau kita lihat disebutkan juga beberapa kali oleh Anda, oleh Menteri Nadiem bahwa ini berada di vendor yang berada di bawah PT Telkom, tapi kemudian apakah pembiayaannya dari Telkom atau kemudian dari Kemendikbud begitu? Apakah ada jawaban itu kemarin, Pak Dede? Nah, kalau saya boleh jujur, tidak pernah ada pembahasan tentang vendor sejak dahulu. Jadi karena memang pada dasarnya DPR kan tidak boleh membahas pada satuan 3. Kita hanya berbicara kepada program unggulannya. Misalnya program unggulannya sekolah penggerak, guru penggerak, peningkatan IT, digitalisasi. Apakah ada di situ? Tentu kita tidak bisa memperinci kalau sifatnya bukan temuan. Tapi kalau misalnya esensinya niat baiknya adalah bagaimana mengakselerasi digitalisasi ke dalam dunia pendidikan, pada prinsipnya kita setuju. Tapi endorsement kita adalah menggunakan komponen yang ada. Komponen yang ada itu ya tadi, dirjen-dirjen, para direktur termasuk Pusdatin. Baik, apalagi dengan jumlah 400 orang yang cukup besar rasanya begitu ya, Pak Dede? Ya, kalau 400 orang berarti apabila di setiap eselon 1, 2, 3, 4 berarti hampir semua direktorat itu pasti ada. Baik, rasanya mengcover yang sudah ada begitu. Saya akan ke Pak Iman. Pak Iman, bagaimana kemudian P2G melihat ini begitu? Apa yang kemudian didesak kepada Kemendikbud, Pak Iman? Iya, oke. Kami sebetulnya sudah mulai mencurigai ini ketika munculnya beberapa aplikasi yang tidak bisa melihat realita di lapangan ya. Kondisi Indonesia ini negara kepulauan, tidak semuanya sinyalnya bagus gitu ya. Kami masih ingat bahwa ketika asesmen nasional kemarin ada beberapa kepala sekolah yang melaporkan kepada kami, ini kok kami mendapatkan pelatihan tentang asesmen nasional, kok ini siapa sih, kok ini bukan orang kementerian. Lalu juga pengguna-pengguna aplikasinya juga bingung, mereka mendapatkan akun belajar ID tapi tidak tahu caranya dan lain sebagainya. Intinya kami memang awal sudah merasa curiga bahwa kok ini sepertinya sesuatu yang di luar kementerian, karena teknologi itu kalau bukan teknologi pendidikan pasti rasanya berbeda. Oleh karena itu, karena kami ini adalah guru ya, pengguna daripada aplikasi yang katanya dibuat oleh 400 orang ini, kami semakin curiga karena melihat beberapa kendala di dalamnya yang harusnya bisa teratasi. Misalkan kami contohkan ya, guru-guru itu kan memakai aplikasi belajar ID. Ada pertanyaan yang sangat mendasar terhadap laman ini. Jadi laman ini loginnya dengan perusahaan swasta, mohon maaf, servernya adalah Google. Ada pertanyaan mendasar soal keamanan data. Kami mempertanyakan sebetulnya bagaimana kerjasama kementerian dengan Google, sejauh mana keamanan datanya. Karena di sini kalau kita ingin tahu bahwa guru seluruh Indonesia ini dituntut untuk memiliki akun belajar ID karena mereka terikat oleh Dapodik juga ke sana, Dinas Pendidikan juga, sekolah juga, siswa-siswa juga diberikan akun yang kemudian mereka memasukkan semua jenis data.
Dan ini yang kami khawatirkan, dengan data sebanyak itu yang dimiliki oleh Google, sejauh mana sebetulnya perjanjian kementerian. Meskipun dikatakan itu gratis dan lain sebagainya, tapi kan kita lihat di sini komoditas di masa depan adalah data. Nah ini kami kira harus dipikirkan. Karena ini berkaitan juga dengan erosi Sisdiknas, tidak diatur juga mengenai data anak. Karena kita tahu juga laporan UNESCO menyatakan bahwa ada penambangan data anak. Nah, aplikasi ini sebetulnya tujuannya seperti apa? Dan kami juga sebagai pengguna mengalami banyak persoalan. Misalkan ada aplikasi Merdeka Mengajar. Dalam aplikasi tersebut juga banyak sekali dokumen-dokumen yang tidak update. Saya menggunakannya soalnya. Saya buka-buka, loh kok ini dokumen 2021, ini sudah tahun 2022. Kok CP-nya masih CP yang lama? Kira-kira seperti itu. Pak Iman, artinya tidak tepat sasaran begitu ya, meski dinilai kemudian ini menjadi inovasi baru begitu dalam pendidikan. Saya kira bukan inovasi ya, kalau cuma sekedar mengumpulkan data, saya kira Google Drive aja sudah cukup ya. Tidak perlu kita memakai aplikasi yang begitu rumit. Baik. Yang kami inginkan adalah aplikasi yang memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan, daerah Indonesia, seperti itu. Artinya tolonglah ada ruang-ruang feedback. Jangan sampai ini jadi cuma tempat kumpul-kumpul data saja, di mana guru juga mengumpulkan contohnya juga nggak ada nih. Contoh yang terverifikasi, karena saya juga datang masuk ke aplikasi tersebut gitu. Jadi ini kami sangat mengkhawatirkan ada kesesatan yang massal gitu, karena aplikasi ini tidak update, tidak mengetahui kurikulumnya sendiri dan seterusnya. Baik, saya akan nanti menanyakan kepada Pak Rian sebetulnya seberapa masuk akal begitu adanya tim bayangan seperti ini, apalagi dengan jumlah yang cukup besar. Tapi usai jeda, karena kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita akan melanjutkan dialog dengan tema gaduh tim bayangan Menteri Nadiem Makarim. Masih bersama sejumlah narasumber yang sudah terhubung bersama kami. Saya akan ke Pak Rian, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia. Bagaimana pandangan Anda? Seberapa rasional, seberapa umumkah kemudian adanya tim dari luar kementerian seperti ini, apalagi dengan jumlah yang gemuk sekali rasanya, Pak Rian? Terima kasih. Saya sepakat dengan Mas Dede, Mas Imam. Jadi ini agak membingungkan. Pertama saya dari istilah aja ya. Pak Menteri mempunyai kebijakan tapi menggunakan peristilah yang itu agak jumbo gitu. Jadi beliau menyebutkan itu adalah yang namanya itu bayangan. Kemudian setara. Kemudian itu adalah vendor. Itu bahasanya berbeda. Jadi saya khawatir nanti kalau diadakan audit forensik oleh BPK, apalagi KPK, ini bisa menjadi bagian dari korupsi kebijakan loh ini. Janganlah kita seperti supaya nanti nggak enak gitu. Kedua, pendekatan di dalam cara bekerja dengan membuat yang namanya tim bayangan saya 400 itu memberikan ruang bagi namanya distrust management. Tadi kan Mas Dede mengatakan bahwa kenapa nggak mendaya gunakan. Jadi ini membuat sebuah gambaran yang cukup tegas bahwa Mas Menteri ini nggak percaya dengan birokrasinya gitu loh. Jadi secara instan ngambil orang dari luar ke dalam. Dan ini ada hal yang penting lagi. Apabila birokrasi bekerja, maka dia punya komitmen menjaga rahasia data dari kementerian. Tapi kalau dari luar, siapa yang menjaga? Hal lain lagi adalah dikatakan bahwa ini yang mengerjakan adalah sebuah vendor yang itu bayangan dan seterusnya, dan dia akan menciptakan aplikasi yang itu mendigest, menggali data. Tadi Mas Iman mengatakan, loh kita baru saja bikin yang namanya undang-undang PDP loh ini kok tiba-tiba kementerian membuat sesuatu yang itu data mining, nanti jadi masalah baru. Nah, yang menjadi titik poin begini ya, saya pernah membantu Pak Arjaya sebagai tim bayangan, tapi hanya 10 orang itu. Dan kita betul-betul terbatas pekerjaannya. Jadi kita bukan itu diberikan sub, tapi kita mensupport beberapa pekerjaan memang. Tapi yang namanya Pak Menteri tidak pernah mengganti dirjen, tidak. Membuat dirjennya hebat. Tugas Menteri itu adalah mendidik anak buahnya, bukan tidak percaya terus ganti yang lain. Itu yang kata kunci, karena manajemen di sektor pemerintahan dengan bisnis itu berbeda. Baik, Pak Rian, kalau Anda sebutkan kemudian pernah menjadi tim bayangan juga walaupun jumlahnya hanya 10 dari Menteri Pariwisata saat itu, apakah ada nama khusus yang kemudian ini tidak tumpang tindih dengan yang sudah ada di kementerian begitu waktu itu? Seperti apa, Pak Rian?
Jadi ada yang memang waktu itu diberi label sebagai staf khusus, misalnya seperti Profesor Indro Yono itu beliau staf khusus itu. Kemudian saya pertama kali staf khusus, tapi karena pekerjaan sudah mulai habis, saya menjadi yang namanya adalah tim untuk reformasi, untuk waktu itu adalah deregulasi. Nah, jadi dengan demikian, yang namanya tim bayangan itu bukan mengatur kementerian, tidak, tetapi kita hanya mengerjakan hal-hal yang memang tidak bisa dikerjakan, yang nggak ada di situ. Tapi kalau berhubungan dengan data, tadi Mas Dede betul sekali, ada bonus data, terus mau diapakan lagi. Kemudian kalau mau bikin sistem seperti apa? Nah, memang kalau boleh saya sarankan, ayo kalau gitu kita melakukan namanya audit. Karena apa? Jangan sampai terjadi yang namanya, kita bilang namanya vendor driven policy. Jadi ada vendor punya ide, dikasih kepada pejabat, pejabatnya mengokekan dalam bentuk itu. Karena yang namanya kebijakan dan program dan proyek di bawahnya, itu ada yang namanya aturan-aturan, the governance. Baik. Jadi jangan sampai governance itu menjadi cross governance gitu, nanti malah Baik. menjadi repot nanti. Pak Rian, artinya menurut Anda ketika jumlahnya sedikit dan juga tidak mengambil tupoksi dari bagian yang sudah ada dalam kementerian itu sebenarnya tidak masalah begitu ya, apalagi dengan label staf khusus misalkan? Ya, karena itu kalau staf khusus ada dalam struktur organisasi, itu pun kita harus luas. Ketika pekerjaan kita habis, ketika saya mengerjakan pekerjaan habis tahun kedua, saya berpindah menjadi hanya tenaga ahli. Dan saya harus tahu diri gitu loh. Dan pekerjaan kita betul-betul bagaimana teman-teman di eselon 1. Jadi kerjaan kita bukan mengatur kementerian. Kita menjadi istilahnya pembantu umum dari deputi dan itu eselon 2. Kita harus serve. Jadi bayangan itu bukan berarti kita yang ngatur, itu yang dan jumlahnya cuma 10. Dan kalau 400 itu menurut hemat saya, jangankan itu namanya TGUPP DKI Jakarta aja kita kritik gitu loh. Ini kebanyakan, ini 400 lagi. Dan ini ketika Pak Menteri menggunakan kata-kata bayangan, sejajar, setara, vendor, ini saya melihat bapaknya Mas Menteri ini mulai agak bingung bagaimana memrediksi ini. Nah ini bukan hanya slip of tongue ini, mungkin slip of thing juga. Dan jadi kalau gitu dikawal deh Pak Menteri jangan sampai ada masalah, karena saya punya feeling yang gak enak ini. Ini bagian dari yang namanya adalah a little bit kind of policy corruption gitu loh. Hak untuk membuat kebijakan tapi ada ruang-ruang untuk fraud di situ, dan ini ya kita nggak curiga lah, tetapi curiganya ada pihak yang memanfaatkan itu, Mas Menteri jadi kena, padahal dia orang baik kan. Ini kita harus jaga lah gitu Mas. Baik, Anda melihatnya seperti apa Pak Rian? Apakah kemudian ini adalah bentuk yang Anda sebutkan tadi lebih dari sekedar slip of tongue, misalkan ketidaktepatan misalkan memahami, atau jangan-jangan memang seperti yang dikatakan Pak Dede, ini ada ketidakpercayaan terhadap instrumen-instrumen yang sudah ada sebelumnya di kementerian, Pak Rian? Nah, itu yang namanya slip of tongue gitu. Jadi berpikirnya agak bleset gitu. Jadi karena, ini karena saya punya organisasi ini adalah lambat, lelet, perlu orang baru. Tidak. Yang namanya organisasi pemerintah memang seperti itu, kita punya perlahan diubah. Apabila nanti yang namanya ada yang membantu, sebagai tim bayangan, ya sebutlah, itu harus betul juga. Jadi katakanlah dia staf khusus atau tenaga ahli, selesai kerja, selesai. Dan jangan kemudian dikaitkan antara tim bayangan, kemudian setara, vendor, karena lain loh. Tim bayangan dengan vendor lain. Saya pada waktu di Kementerian Pariwisata itu, saya menjadi tim bayangan dan honor saya paling better cuma 6 juta itu. Dan itu saya nggak boleh minta yang lain karena kita committed ya. Nah itu diperlukan, the commitment of the team. Nah saya nggak boleh cari proyek, nggak boleh cari vendor. Baik. Supaya apa? Ada etika. Gitu kira-kira Mas. Baik, Pak Dede bagaimana menanggapinya ketika Pak Rian mengatakan ini slip of tongue begitu, apakah ini kemudian ada dugaan kita melihatnya ke arah maladministrasi misalkan, Pak Dede? Ya, saya tidak mau menduga ke arah sana, karena buat DPR tentunya buat Komisi 10, karena kita adalah mitranya Kemdikbud, ada 3 hal yang tentunya harus kita pahami. Yang pertama adalah anggarannya. Jadi anggarannya itu dari mana itu wajib kita ketahui. Sehingga ada kewajiban Mas Menteri untuk menjelaskan kepada DPR, ini loh anggarannya dari sini dipakai untuk ini sekian. Dari situ kita bisa tahu. Yang kedua tentunya adalah kita melihat apakah efektivitas daripada vendor atau konsultan ini melampaui daripada existing SDM yang ada. Poin utamanya kira-kira. Baik. Pak Dede masih terhubung bersama kami? Emang lebih hebat daripada Profesor. Halo? Ya, silakan dilanjutkan. Halo? Pak Dede, silakan. Baik.
Dan yang ketiga, sebagaimana dikatakan oleh kawan-kawan, apakah output daripada para sudah dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat? Yang mana buktinya kita pahami sampai saat ini pun masyarakat masih banyak yang bingung dengan berbagai program yang turun tiba-tiba tanpa ada sosialisasi yang katakanlah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan hampir setiap minggu kami menerima pengaduan-pengaduan dari berbagai organisasi, lembaga-lembaga pendidikan, yang dalam tanda kutip mengatakan ada komunikasi yang tidak tersalurkan dengan baik kepada Kemdikbud. Begitu, Mas. Baik, tapi Pak Dede kemarin kemudian pada rapat di hari Senin, apakah memang benar sudah disepakati begitu anggaran untuk 2023? Apakah kemudian tidak lebih baik diperjelas dulu, kemudian dari mana sumber dana 400 tim bayangan ini baru kemudian mensetujui untuk tahun depan begitu, Pak Dede? Jadi kemarin tuh kawan-kawan agak sedikit kecewa karena alokasi yang sudah disepakati pada rapat-rapat sebelumnya, kita sudah mensepakati bahwa program-program itu adalah ABCD misalnya. Tapi tiba-tiba pas kemarin kita lihat ada muncul program-program baru yang tidak pernah dibicarakan. Dan akhirnya kita pada saat itu, kawan-kawan, saya kebetulan tidak hadir di situ, kawan-kawan mengatakan bahwa apa kita pending dulu. Tetapi Banggar meminta semua usulan masuk per hari itu. Oleh karenanya, karena yang setelah melalui diskusi para pimpinan, maka di dalam alokasi anggaran ini ada anggaran buat tunjangan guru, ada anggaran buat BOS, ada anggaran buat beasiswa, yang kalau ini tidak kita, katakanlah kita approve, maka kemungkinan besar nanti malah jadinya jadi anggaran tahun lalu. Jadi oleh karena itu, kita membuat catatan, jadi dari 9 fraksi, 7 fraksi memberikan catatan, menyetujui dengan catatan, dan catatan itu adalah masukan-masukan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Satu fraksi menolak, kalau nggak salah dari fraksi PKS menolak, satu fraksi PDIP menerima. Jadi kita berharap gelondongannya disetujui, tetapi pendalamannya akan kita lakukan di hari Senin atau di hari Selasa. Baik, artinya kemudian pendalaman dengan beberapa poin tadi, apalagi Anda mengatakan ternyata ada program-program yang tidak sesuai dengan pembicaraan sebelumnya, begitu. Apakah kemudian itu masih bisa dirubah begitu, Pak? Jangan sampai kemudian kita kecolongan lagi nih, ada dana yang diposkan untuk sesuatu yang tidak perlu sebetulnya. Seperti apa? Ya, kalau gelondongan itu memang harus disetujui, karena kan gelondongan sifatnya kan harus segera disepakati bersama untuk tahun anggaran 2023. Tetapi kan kemudian nanti kita bisa melakukan realokasi atau revisi pada saat kita melakukan pendalaman. Baik. Yang penting gelondongannya dulu disetujui. Baik, revisi terkait dengan poin-poin di dalamnya itu masih bisa dilakukan begitu ya. Pak Dede, saya akan ke Pak Iman lagi. Pak Iman, bagaimana kemudian kita melihat apakah kemudian masalah ini adalah suatu prioritas sebetulnya permasalahan yang harus kita selesaikan, atau sebenarnya di akar rumput seperti apa masalah guru dan tenaga pendidik ini sebetulnya, Pak Iman? Iya, guru, sekolah, kepala dinas, ya kita itu jelas, pendik juga ya, kita itu jelas bukan bayang-bayang. Aktivitas pendidikan yang real itu di lapangan kita yang melaksanakan. Tapi kami ingin mengatakan begini, mungkin Pak Nadiem ini itikat baiknya ingin kurikulum baru ini akses melalui super aplikasi. Nah, itikat baiknya mungkin di situ. Tetapi kemudian kalau kebijakannya kejar tayang semacam ini, yang kita hadapi ya seperti sekarang. Artinya aplikasi itu hanya katakanlah hanya tempat pengumpulan data dokumen-dokumen, sudah itu juga dokumennya tidak update. Bukannya menyebarkan informasi tentang kebijakan kementerian, malah menyesatkan lebih banyak orang lagi gitu. Nah, ini yang sekali lagi kami tidak harapkan. Lagi pula kementerian kami kira cukup ikuti sajalah peraturan yang ada, seperti misalkan Perpres nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Teknologi, lalu juga mengenai Permendikbud nomor 28 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan. Kami ini jelas merasakan apa yang ada. Tapi Pak Nadiem tolong dilihat juga dari sisi guru ya.
Kita kemarin ada persoalan tunjangan, BBM juga naik. P3K guru-guru ini di daerah mereka sudah direkrut nih ya, bukan tim bayangan ya, direkrut melalui seleksi resmi terbuka, akuntabilitas jelas, tetapi mereka belum digaji gitu. Baik. Tapi tiba-tiba ada 400 orang tiba-tiba digaji dan nah jadi itu yang dirasakan di grassroots. Kok tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba ada tim bayangan gitu Baik, kan. baik. Nah, maksud kami adalah tolong pendidikan itu kan gotong royong. Jadi tidak perlu kejar tayang dan seterusnya kalau itu hanya bisa membuat situasi lebih kacau. Bubarkan saja, ganti yang dengan legal, efektifkan dan juga mulai dimajukan lagi pusdatinya karena kita sudah punya perangkat yang ada. Saya kira ASN Kemdikbud itu mudah-mudah inovatif kok. Baik. Dan satu lagi di pusdatin itu ada program namanya pembatik. Dan Pak Nadiem bikin guru penggerak, saya takutnya ini apa ya, berbenturan gitu kok jadi malah bingung gitu. Jadi saya Baik, kira Pak Iman. kebingungan guru ini perlu diatasi ya, bukan tambah di apa ya, makin runyam seperti itu Pak. Baik, saya akan mendalami lagi nanti usai jeda kepada Pak Iman bagaimana kemudian potret kebutuhan masalah atau penyelesaian masalah dari pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast kembali usai jeda. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan masih dengan tema dialog gaduh tim bayangan Menteri Nadiem Makarim. Dan sebelum saya kembali ke Pak Iman, Kabid Advokasi Guru P2G, saya akan mengkonfirmasi dulu ke Pak Dede sebagai Wakil Ketua Komisi 10. Pak Dede tadi disebutkan ternyata di dalam itu cukup banyak kemudian rasanya seperti tumpang tindih seperti yang Pak Iman sebutkan, ada tim penggerak yang kemudian dikhawatirkan akan gesekan begitu dengan instrumen yang lainnya. Kemudian ada permasalahan guru yang ternyata belum digaji, tapi ada tim 400 yang disebut vendor dan bayangan ini digaji. Bagaimana Komisi 10 melihatnya, Pak? Apakah ini menjadi catatan penting untuk Kementerian Pendidikan? Ya, sebetulnya kalau isu terbesar kita itu adalah kesejahteraan guru. Itu isu terbesar, karena kalau kita berbicara bahwa di dalam melakukan perubahan di dalam dunia pendidikan, mau pakai IT kayak mau pakai apapun juga, intinya guru yang mengajar ini jangan sampai hanya digaji atau mendapat honor yang 150.000, 300.000. Kesejahteraan ini sudah kita siapkan dengan alokasi anggaran yang cukup besar, hampir sekitar 20 T kurang lebih, itu diturunkan menjadi DAU pendidikan. Ya, namun masalahnya kita menghadapi ada seleksi yang sampai sekarang masih belum selesai. Mungkin nanti Pak Iman bisa menceritakan sedikit. Jadi sebetulnya shadow ataupun tim bayangan ini itu sebenarnya tidak menjadi isu besar karena kita tidak pernah tahu. Tahunya adalah ketika Mas Menteri menyampaikan sendiri dengan katakanlah dengan semangat yang besar di PBB. Oleh karena itu Komisi 10 sekali lagi tadi kita masih berhusnuzon, masih berbaik sangka dan meminta agar Pak Menteri untuk mengklarifikasi kepada publik. Dan menurut saya publik itu artinya stakeholder pendidikan ya, termasuk Pak Iman ya dan lain-lain ya, Pak Geri dan lain-lain. Harus dijelaskan terlebih dahulu fungsinya apa, manfaatnya apa. Karena kita sangat mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan digital, kami support. Tetapi tentu dalam melakukan terobosan itu tentu tidak boleh yang disebut sebagai vendor driven yang dikatakan Pak Rian tadi. Harus benar-benar murni gagasan dan ide itu dibentuk di kementerian. Karena anggaran yang kita berikan itu adalah anggaran untuk kementerian. Sehingga yang pelaksanaannya pun juga harus kementerian. Ya, oleh karena itu sekali lagi menurut hemat kami ini masalah komunikasi yang kurang baik. Sebaiknya Mas Menteri pun meng-hire konsultan komunikasi. Sehingga di dalam melakukan komunikasi itu menjadi jauh lebih efektif ketimbang membuat katakanlah ratusan orang yang sifatnya hanya IT based saja, program based. Baik. Sekali lagi kami berharap Mas Menteri harus segera mengklarifikasi hal ini dengan baik kepada stakeholder pendidikan agar jangan sampai nanti adanya salah persepsi yang kemudian malah bisa dicari-cari sebagai
hal yang kurang baik. Baik, Pak Dede, kalau kemudian Anda mengatakan ini bukan masalah yang besar atau kemudian ini bukan prioritas yang harus kita segera cari solusinya begitu, apakah kemudian ini akan menjadi poin desakan dari Komisi 10 pada rapat berikutnya untuk kemudian Kementerian Pendidikan ini fokus saja begitu pada masalah tenaga pendidik, kesejahteraan yang seperti Anda sebutkan tadi, Pak Dede? Ya memang, karena kalau kita katakan tadi, isu kita ini saat ini tadi kan masalah kesejahteraan guru, lalu kemudian ada 8 standar pendidikan. 8 standar pendidikan kan salah satunya adalah sarana prasarana, ya terus sekolah-sekolah yang sudah mulai reot, termasuk kurikulum juga yang mungkin saat ini masih memberatkan, banyak hal-hal lain yang mungkin memang harus kita perbaiki. Konsultan tidak masalah, ya sebagaimana dikatakan Dr. Yan tadi, konsultan itu silakan saja. Tetapi kalau konsultan 400 mungkin itu namanya mega konsultan. Jadi benar-benar harus kita pahami bahwa sekali lagi, apakah ini distrust kepada para pejabat-pejabatnya, atau mungkin dianggap bahwa konsultan-konsultan ini jauh lebih hebat. Nah, kami juga jadi ingin bertanya-tanya, seperti apa sih konsultan-konsultan yang lebih hebat tadi? Jadi tentu poinnya sekali lagi, kalau misalnya dikatakan apakah ini nanti akan menjadi sebuah isu besar, tentu ketika ada penolakan dari masyarakat. Karena kalau kami kan prinsipnya adalah mengawasi dari sisi anggarannya, apakah anggarannya dimanfaatkan dengan baik atau tidak, bahwa programnya dia membentuk seperti apa, itu kewenangan sepenuhnya ada di Kemdikbud. Bahwa nanti akan ada penolakan-penolakan dari stakeholder pendidikan dan masuk kepada Komisi 10, pasti akan kita lakukan penelusuran lebih jauh lagi. Baik. Saya akan ke Pak Rian. Pak Rian, dikatakan kemudian rasanya mungkin butuh konsultan komunikasi publik bagi seorang pejabat publik begitu. Bagaimana Anda melihatnya dan apakah kemudian hal ini, fakta ini juga memperlihatkan tidak jelasnya prioritas pendidikan dari kementerian, Pak? Seperti apa, Pak Rian? Pertama yang kita butuh, saya sepakat dengan Mas Didi, yang kita perlukan adalah konsultan atau staf atau anggota tim untuk komunikasi kebijakan. Bukan komunikasi publik loh ya. Karena kebijakannya harus dijelaskan, bukan sosialisasi. Artinya kalau sosialisasi segera diumumkan, tapi dijelaskan. Nah, tapi mau sambil ada hal penting lagi, saya sepakat dengan Mas Didi tadi. Kita sekarang tidak usah berburuk sangka pada Mas Menteri, tapi yang saya ingin memberikan note kepada orang sekitar Mas Menteri. Kalau kasih masukan pada Mas Menteri, yang benar, yang baik gitu loh. Jangan sampai nanti ada maladministrasi, juga mal-thinking ya. Coba ya, pendidikan itu prosesnya nggak bisa instan loh. Pakai proses. Jadi kalau nggak boleh dibikin instan seperti itu. Dan yang ketiga, ini yang critical point, kalau boleh ya, jangan terulang lagi. Kalau kita itu melaporkan sesuatu berhubungan dengan kebijakan kita di Indonesia, jangan lapor pada PBB dulu. Lalu lapornya pada DPR dulu. Loh, stakeholder menteri itu paling utama adalah DPR, bukan laporan kepada PBB. PBB itu udah urusan sama kita gitu loh. Lah kok ya bisa, habis dari PBB kok kemudian dipanggil DPR. Jadi menurut hemat saya, jangan lagi lah gitu. Karena jangan kemudian kita lebih menyepelekan stakeholder dalam luar negeri. Karena kita ini kan yang kita lain di Indonesia, bukan di luar negeri gitu loh. Jadi ini juga pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Ayo jaga ya marwah Pak Menteri, Mas Menteri, supaya jangan terulang lagi seperti ini. Dan saya terus terang menyampaikan jangan sampai ada kasus maladministrasi. Karena cukup lah. Pak Jokowi kan memimpin Indonesia kan cukup baik, jangan sampai ada pernik-pernik yang kemudian membuat ini konflik atau riak yang nggak produktif lah gitu kira-kira gitu Mas. Baik, ini kebutuhan konsultan komunikasi kebijakan begitu ya kalau menurut Pak Rian. Nah ini juga menarik kemudian soal Anda sebutkan tadi proses, artinya ini jangka panjang seharusnya penyelesaiannya. Saya akan ke Pak Iman. Bagaimana kemudian teman-teman guru melihatnya Pak? Apakah kemudian ada kerancuan kebijakan regulasi? Apakah sebenarnya kita membutuhkan semacam blueprint yang jelas soal peta pendidikan Indonesia secara jangka panjang begitu, Pak Iman? Iya, itu adalah salah satu dorongan kami agar kementerian segera membuat peta jalan pendidikan sehingga konsepnya menjadi jelas gitu ya. Jadi sanadnya Merdeka Belajar itu dari mana itu jelas. Lalu kemudian juga ini kan negara gotong royong ya sebagaimana dalam profil pelajar Pancasila. Nah, dalam rangka gotong royong tersebut tujuan kita kan pada akhirnya adalah agar anak ini katakanlah
kebutuhan sekarang ini soal literasi numerasi. Pertanyaan kami dari dulu kan begini, hasil PISA itu kan sudah keluar di tahun 2018. Hasilnya sudah. Kenapa kita malah lebih senang melakukan pengetesan pengulangan ketimbang ulangan gitu. Saya kira hasil tes AN yang sekarang juga sudah keluar. Nah, yang kami tunggu tindak lanjutnya. Kita mau ngapain ini? Kalau kondisi literasi numerasi seperti ini, kita harus ngapain? Jadi kami terminta hal tersebut karena bagaimanapun kita kan di dunia pendidikan targetnya adalah anak. Dan juga untuk mencapai itu jangan juga dilupakan soal kesejahteraan guru. Karena bayangkan saja ya, mereka yang sudah direkrut saja ini menunggunya cukup lama dan sangat memprihatinkan gitu. Jadi guru-guru ini kan juga banyak, ada yang di daerah pulau terpencil dan lain. Kalau satu mega ataupun subka semua tempat, ini jelas mendiskriminasi ya. Artinya jurang antara Indonesia ataupun guru-guru yang mengajar di pulau terpencil dengan kota-kota besar ini semakin renggang lagi gitu. Jadi kami harapkan ayolah kita maju sama-sama, jangan seperti ini. Lihat kondisi di lapangan tadi menurut Pak Dr. Rian ya, ini sepertinya harus dibisiki dengan baik ya, realitas di lapangan seperti apa. Saya ingin mengatakan begini, di Indonesia itu banyak kampus jurusan teknologi pendidikan. Kenapa mereka ini tidak terlibat gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita libatkan, kita tidak bisa lagi menggunakan narasi kuda putih seolah-olah ada pahlawan yang datang akan menyelesaikan semua persoalan. Persoalan di dunia pendidikan berproses, kita memang akan berperi-peri bersama, tapi tolong prioritaskan apa yang memang selama ini kita lakukan demi kebaikan bersama. Saya kira itu kita guru-guru ini sangat berharap sekali ya bahwa pendidikan kita segera maju dan nggak cuma lapor ke secara global saja gitu ya, tapi harus dapat tepuk tangan di dalam negeri sendiri juga. Baik, Pak Iman, terakhir kemudian Anda mengatakan tadi Merdeka Belajar sanatnya harus diperjelas, artinya landasan atau pijakan berpikirnya harus diperjelas. Apakah kemudian ini belum terjelaskan secara baik begitu untuk teman-teman guru di grassroots, Pak? Apakah kemudian tidak ada hal positif dari sebuah inovasi Merdeka Belajar ini begitu? Perlu saya sebutkan gitu ya, seandainya aplikasi ini juga sangat hebat sekali, tetapi jika konsep kurikulumnya terus berubah-berubah, ini kasihan aplikasinya, kira-kira begitu. Baik. Karena kami memperhatikan dengan baik, kurikulum ini dulu dinamakan program sekolah penggerak, lalu berubah lagi menjadi kurikulum prototipe. Ternyata terakhir namanya kurikulum Merdeka Belajar yang isinya sama saja. Artinya aplikasi sehebat apapun ini akan mengalami kerancuan karena produk pikirannya seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Dede Yusuf ya, ini bukan dibuat di kementerian sepertinya, sehingga ini barang yang sangat saya kira harus jelas lah konsepnya seperti itu, karena kami juga mendapatkan banyak masukan juga dari guru-guru, mereka tidak mengerti dan lain sebagainya. Jadi kami kira ini harus seimbang ya, aplikasinya juga high tech, konsepnya juga harus matang gitu. Kami merasakan betul di lapangan bagaimana konsep kurikulumnya ini juga berubah wajah, kebijakannya juga turun-temurun ke sana berubah lagi implementasi, sehingga kemudian seolah-olah tinggal kita bikin aplikasinya saja gitu. Nah kalau konsepnya belum matang, aplikasi sehebat apapun akan kerepotan. Jadi saya kira kasihan juga ini yang 400 gitu ya, lebih baik dibubarkan saja, kira-kira begitu. Baik, terakhir saya akan minta konfirmasi begitu dari Pak Dede Yusuf, bagaimana kemudian melihatnya, kurikulum sering berubah, rasanya tidak ada regulasi yang jelas untuk teman-teman guru di grassroots. Tanggapan Anda terakhir, Pak Dede? Ya, kita juga harus jujur bahwa sudah banyak hal-hal baik yang dilakukan oleh Kemdikbud. Misalnya pada saat pandemi kita sudah membantu dengan keleluasan BOS dipakai bagi membiayai katakanlah guru-guru honorer ya, lalu kemudian juga pulsa. Sudah banyak yang dilakukan, termasuk kita menambah jumlah beasiswa PIP, KIP, sudah banyak. Namun akselerasi yang ingin dilakukan oleh Mendikbud terkait digitalisasi dan aplikasi tentu bukan barang mudah. Itu sebabnya saran kami adalah dalam menggelontorkan episode per episode itu, jangan dalam 1 tahun itu bisa beberapa episode sekaligus. Satu saja, lalu kemudian dibiarkan terlebih dahulu implementasi
dan kemudian dikaji, di monef lah, katakanlah di monitoring, dievaluasi, apakah kebijakan ini sudah benar-benar baik dan diterima oleh stakeholder pendidikan. Baru kemudian dikeluarkan lagi yang baru. Jangan dalam 1 tahun itu bisa sampai beberapa program dikeluarkan yang akhirnya sebagaimana disampaikan Pak Iman, timbul kebingungan karena peraturan itu baru kemarin keluar, sekarang sudah ada peraturan baru. Dan ini bisa ditanyakan kepada berbagai stakeholder. Poinnya sih menurut saya ya, ini semangat mudanya Mas Menteri yang begitu besar, memang harus kita dukung, tetapi harus ada yang ngerem juga. Ya, mudah-mudahan Komisi 10 bisa membantu untuk ngerem, dalam arti kata nggak terlalu terburu-buru membuat sebuah lonjakan, karena seperti yang saya bilang tadi, belum tentu semua bisa mengikuti apa yang direncanakan. Karena pendidikan ini, sebagaimana kata Pak Rian, Pak Iman tadi, tidak seperti makan cabai, digigit langsung pedes. Dia butuh 3 tahun sampai 5 tahun baru orang bisa merasakan. Dan kami sangat setuju, DPR sangat setuju, sebelum kita berbicara apapun, kita harusnya punya peta jalan pendidikan. Karena peta jalan pendidikan ini yang akan menjelaskan apa sih rencana pemerintah, Kemdikbud, tentang dunia pendidikan dalam 10 tahun sampai 20 tahun mendatang. Sebenarnya itu sih yang kita inginkan adalah pola komunikasi yang baik dan mau mendengar masukan dari masyarakat. Baik, harapannya memang bukan hanya mediumnya saja yang dirubah, tapi kemudian inti permasalahan dicari solusinya begitu ya. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, kemudian ada Pak Rian Nugroho, Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, dan juga Pak Iman, Kabid Advokasi Guru P2G, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Yo, Pak Dede, Pak Dede. Badan Pengawas Pemilu siap menindak tegas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam gelaran pemilu 2024. CNN Indonesia Newscast akan kembali dengan informasinya, tetaplah bersama kami.